warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Lapar, Bu. Haus, Bu. Jam-jam rawan ya? Iya. Lemah letih. Emang puasa semuanya? Puasa. Aku puasa, Bu. Enggak sih, Bu. Tapi haus. Nggak minum dari tadi? Enggak bawa minum. Mau minum dulu? Enggak, Bu. Misalnya kan enggak bawa minum. Oke, kita bertemu untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini ya. Ini pertama kalinya kita ketemu. Jadi ini teman-teman sudah saling mengenal? Belum sih, Bu. Tadi sapa-sapaan di luar. Oh, sapa-sapaan di luar. Oke, kalau gitu kita mulai perkenalan ya dari saya dulu ya. Saya Dwi Putri. Di sini kita semua akan melaksanakan proses konseling kelompok yang dimana saya yang akan menjadi pemimpin pada kelompok ini. Dan nanti teman-teman bisa menyampaikan permasalahan teman-teman. Namun kita akan membahas salah satu permasalahan terlebih dahulu. Nanti jikalau satu permasalahan sudah selesai, kita beralih ke orang selanjutnya. Oke, kita belum perkenalan ya. Kita bisa mulai perkenalan dulu. Bisa, Bu. Dari siapa dulu ini? Saya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Berliana Triwidya Stuti, biasa dipanggil Berliana. Oh, Berliana. Lalu? Oke, perkenalkan nama saya Dwi Bulan Septiani, biasanya dipanggil Bulan, Bu. Oh, Bulan. Oke, Berliana, Bulan ya. Ya. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Diva Ali, biasa dipanggil Diva. Mbak Diva, berarti Berliana, Bulan, Diva. Perkenalkan nama saya Dora Milati, bisa dipanggil Dora. Mbak Dora. Iya. Berliana, Bulan, Diva Ari, Dora. Teman-teman sudah hafal? Sudah hafal teman-teman sebelah kanan kirinya? Sudah. Oke, karena sudah hafal dan sudah mengenal, untuk efisiensi waktu juga, asik efisiensi. Maksudnya untuk biar kita tidak berlama-lama lagi ya, karena ini konseling kelompok, nanti diharapkan adanya dinamika dalam kelompok yang dimana seluruh anggota kelompok diharapkan bisa aktif memberikan pendapat, masukan ataupun pertanyaan. Jadi di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Satu sesi kita akan jalani selama 20-25 menit ya. Kemudian nanti Ibu harap teman-teman semuanya ketika berada di sini bisa terbuka menceritakan apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dialami. Kemudian juga teman-teman ini semuanya bersedia kan ya berada di sini? Tidak ada yang merasa terpaksa kan? Tidak, Bu. Oke, teman-teman juga sudah bersedia, dan kita harus memegang, karena ini konseling yang dimana sebenarnya bersifat rahasia yang tidak diperbolehkan untuk keluar ya. Jadi saya harap teman-teman bisa menjaga kerahasiaan cerita dari teman-teman yang lain, dan kita hanya melakukan konseling dalam ruangan ini dan di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi sebisa mungkin tidak perlu membahas di luar, membahas cerita-cerita teman yang lainnya di luar ruangan ini ya. Oke, kalau gitu apakah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, karena sudah paham semuanya ya dan tidak ada yang ditanyakan, siapa ini yang ingin cerita terlebih dahulu? Iya, Bu. Silahkan Mbak Dora. Jadi itu saya tuh kayak sering sekali ya, Bu, ya, kayak merasa kayak takut gitu loh, Bu, bertemu orang baru, Bu. Takut bertemu orang baru. Iya, kayak deg-degan gitu loh, Bu. Oh, deg-degan. Oke, saya mengerti apa yang Mbak Dora maksudkan. Kemudian siapa lagi? Silakan Mbak Dora. Ya, saya akhir-akhir ini kayak
capek dan kayak langsung tidur. Mbak Diva sering menunda tugas karena capek dan langsung tidur ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Ya silahkan. Jadi tuh kalau saya sih sebenarnya apa namanya masalah percintaan sih Bu. Jadi kayak saya susah move on gitu, tapi ya pandangan saya kayaknya ada yang salah dengan pikiran saya mungkin gitu, makanya saya membutuhkan konseling. Oke, Mbak Berliana rasa seperti itu ya. Saya paham Mbak Berliana gimana rasanya denial. Iya. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak Wulan silahkan. Ini kurang lebih hampir mirip sama masalahnya Berliana ya, soal percintaan gitu. Tapi bedanya aku ini kayak friendzone gitu. Nah, sama teman SMA, sama teman SMA Bu, kan ceritanya gini kan, saya angkatan 23 kan, otomatis hampir 2 tahun kita nggak ketemu. Nah pas Januari itu kan saya ketemu sama dia pas ada apa tuh kayak expo kampus gitu ya. Nah terus perbedaan sikapnya pas SMA sama pas di expo kampus tuh beda Bu. Yang membedakan apa? Pas di SMA itu kan sifatnya tuh kayak dingin banget ke saya, kayak orang nggak kenal gitu, bahkan nggak, saya sama dia tuh nggak akrab gitu kan ya. Nah terus pas pas expo yang kemarin itu tiba-tiba tuh kayak dia tuh kayak gimana ya orangnya, bisa dibilang kalau bahasa anak sekarang tuh kayak flirting, kayak caper kayak gitu. Nah gitu. Nah terus kan saya pas udah saking lamanya nggak ketemu dia kan seneng banget kan ya kalau ketemu sama dia kan, kapan lagi kalau bisa ketemu lagi. Nah jadi kayak gimana ya saya menyebutnya friendzone ini, karena yang suka dia tuh nggak cuma saya, jadi kayak lebih banyak tuh yang suka sama dia, lebih banyak yang suka sama dia, nggak cuma saya doang gitu. Jadi kayak gimana ya, saya tuh sempat bingung antara mau ngungkapin atau enggak gitu, terus kalau saya ngungkapin saya takut dia malah cepu ke teman-temannya kayak gitu, Nah kalau saya nggak ngungkapin terus saya takutnya nanti amit-amit kebawa sampai nikah gitu, ganggu sampai nikah gitu. Nah jadi kayak saya itu kayak gimana ya, masih di bingung antara kedua hal itu. Oke, kebetulan rasa seperti itu ya. Menurut teman-teman, kali ini permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Mungkin kalau dari saya, dari permasalahannya bulan terlebih dahulu saja. Dari Mbak Wulan terlebih dahulu. Apakah teman-teman bersedia? Sedia. Mbak Wulan bersedia ceritanya dibahas. Oke. Kali ini kita akan membahas ceritanya Mbak Wulan terlebih dahulu ya. Teman-teman yang lain nanti diharapkan untuk menanggapi dari ceritanya Mbak Wulan. Jadi nanti Mbak Wulan juga akan mendapatkan feedback dari teman-teman yang lain, tidak hanya dari saya. Seperti itu. Oke, silakan Mbak Wulan mulai bercerita. Oke, saya mulai ya. Jadi ini bukan kejadian sih, tapi kayak peristiwanya tuh dimulai dari pas kelas 12 gitu, pas kelas 12 SMA. Nah sebenarnya pas kelas 10 sama 11 nya itu sebenarnya saya masih biasa-biasa aja sama dia, masih nggak ada apa-apa gitu. Nah terus pas kelas 12 nya dia tuh entah kenapa, kan biasanya cowok kan kalau beli makan, kalau dari rumah kan nggak sarapan, terus dia tuh beli di sekolah terus dimakan di kelas gitu Bu, dimakan di bangku belakang gitu. Nah terus dia kan biasanya lupa ingat kalau bawa air gitu, ya kan biasanya dia rata-rata nggak bawa air gitu. Nah terus
kalau dia pas situasinya nggak bawa air itu, saya pas kebetulan itu bawa air minum gitu kan Bu, air minum itu tiap hari saya bawa gitu. Dan tiap hari juga dia minta air ke saya gitu. Jadi kayak pada teman-teman yang lain juga punya airnya gitu selain saya gitu kan ya. Terus tapi dia tuh mintanya ke saya terus gitu, nggak tahu saya rasanya apa gitu, entah karena saya ini orangnya kayak gampang dimintai apa itu kayak air gitu, entah yang teman yang lain gitu kayak lebih kayak gimana ya, kayak lebih ya kayak gitulah, lebih sukanya minta ke saya gitu. Terus pas ini saya loncat ke masalah Expo kampus langsung ya. Kan pas itu kan pas kelas 12 itu kan dia minta air ke saya, itu kan posisinya kita nggak terlalu akrab banget kan Bu, nggak terlalu akrab banget, bahkan kita tuh kayak kalau ketemu di kelas tuh kayak diem-dieman banget kayak gitu. Nah terus pas Expo kampus kemarin dia tuh kayak mendadak berubah sifatnya tuh kayak berubah banget ke saya gitu. Jadi kayak lebih kayak gimana ya, kayak lebih gampang diajak bercanda bareng, jadi kayak lebih terbuka ke saya. Terus kayak lebih kayak gimana ya, pokoknya dia tuh kayak sifatnya beda pas kelas 12 itu. Pokoknya beda banget. Pokoknya kelas 12 kan dingin banget kan. Pas kejadian pas Expo kampus tuh ya biasa aja ke aku, biasa aja kayak terbuka aja gitu. Nah itu yang membuat saya kayak gimana ya, kalau bahasanya tuh kayak kegeeran ataupun bisa ya kegeeran. Entah itu kayak pikiran saya tuh tiba-tiba kayak bilangnya gini, oh ini pasti aku habis kejadian ini aku pasti nggak gawat lagi, sulit ngelupain lagi nih. Nah ternyata kejadian juga. Jadi kayak saya tuh kayak lebih setelah dia perlakuannya ke saya itu kayak lebih terbuka, lebih menunjukkan kayak gimana ya, lebih menunjukkan kayak ekspresinya kayak gitu. Nah jadi tuh kayak ini bukan anak yang ku kenal pas SMA gitu, kayak beda aja gitu. Nah itu pas dari kejadian itu membuat saya, ini kan saya udah balik ke Malang gitu kan ya, masih suka kepikiran dia gitu, padahal udah beda univ. Udah beda univ gitu, udah beda kehidupan juga kan otomatis. Nah jadi kayak gimana ya, sebenarnya sih udah gak mau mikirin lagi ya, tapi kayak kadang-kadang masih berseliweran di kepala saya gitu. Mbak Ulan ini mengalami friendzone yang dimana diawali dulu pas kelas 12 itu tidak dibilang dekat juga enggak, cuman ketika Expo dia menjadi lebih humble gitu Mbak Ulan. Oke teman-teman, gimana tanggapannya? Silahkan Mbak Berliana. Tapi nih Mbak Wulan ini sebenarnya deket gak? Maksudnya chattingan kah setiap saat? Terus kayak maksudnya chattingan selama berbulan-bulan atau setahun 2 tahun kayak gitu, tapi nggak dalam artian nggak pacaran, atau emang nggak chattingan gitu? Jadi gini ya Berli, sebenarnya kalau chattingan sih sebenarnya enggak. Malah kalau chattingan gitu pakai orang asing tau, kayak orang nggak pernah ketemu gitu. Nah terus pas dia kan gap year ya, dia angkatan 24, jadi dia kan pas itu kan keterima di UNESA gitu kan ya. Terus saya lihat tuh storynya gitu. Terus saya tuh kayak entah kenapa dalam pikiran saya tuh kayak ini ngucapin nggak ya. Terus saya kan bilang terus saya kan masih berpikiran, oh ini teman saya masa nggak ngucapin kan nggak enak kan, pasti nggak enak kan. Terus kayak oh ya udah saya ucapin ya, congrats ya udah keterima di UNESA kayak gini. Terus dia bilang tuh kayak oh ya terima kasih Wulan kayak gini. Terus pokoknya dia kayak chattingan kayak biasanya gitu, kayak biasanya nanya jurusannya apa, terus keterimanya lewat
jalur apa, terus prodinya apa gitu. Nah berawal dari kejadian itu sih. Oh, tapi berarti nggak dekat yang kayak chattingan kayak layaknya orang pacaran kayak PDKT lah. Kan biasanya tuh ya kalau orang PDKT kan chattingannya kayak nanyain kabar, terus hari ini kamu ngapain aja, aku habis kayak gini loh, kayak gitu. Oh, berarti kamu Enggak sih. oh, berarti maaf ya kalau kata-kata aku mungkin nyakitin kamu, tapi apa berarti kamu di sini kayak posisinya kamu yang suka sama dia gitu, suka aja sama dia, tapi dianya tuh ya entah suka juga sama kamu atau enggak gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Berarti kamu suka sendiri gitu? Jangan gitu dong. Enggak. Iya, maksudnya kata lainnya seperti itu. Benar-benar. Mau tanya dong. Oke. Ini tadi kan yang kamu ceritakan ya masalah yang air itu kan ya, itu yang air yang minta air Oh, itu loh. iya. Nah, apakah kamu tuh emang suka hanya gara-gara seperti itu aja? Kan kemungkinan minta air kan nggak cuma satu orang doang gitu kan? Oh, dia aja. Apa dia aja pernah minta air kamu? Apakah kayak gimana ya banyaknya ya? Apa yang bikin kamu tuh bisa suka sama itu? Padahal kan kamu cuma dimintain air, jatuh tuh kayak direpotin gitu Nggak kan? tahu. Kan maaf ya, kan apa itu kayak kalau ini entah pemikiranku ataupun semua orang pernah mikirin juga ya, gimana ya, kalau kita tuh sebulannya biasa aja ke orang itu, tapi orang itu kayak terus minta bantuan ke kita gitu kan ya, minta bantuan ke kita. Nah itu kan otomatis kalau kita juga bantunya juga nggak keberatan ataupun nggak kerepotan gitu ya, kita kan sah-sah aja mau ngebantuin gitu. Tapi pas itu dia mintanya nggak cuma sekali 2 kali, dia mintanya tuh kayak berkepanjangan, kayak hampir kayak tiap hari gitulah ya. Terus apa tuh kayak gimana ya ngejelasinnya, entah itu tiba-tiba kayak aku tiba-tiba kayak suka aja ke dia gitu, tanpa aku kalau bisa ngejelasin alasannya apa kok kalau suka ke dia, aku nggak bisa ngejelasin. Itu kamu apa namanya, kayak pernah nggak kayak dibantu yang mungkin apa emang kamu jatuh cinta gara-gara dimintain air, atau ada hal lain yang kayak bikin kamu jatuh cinta? Kayak karena bagi saya tuh kayak hanya gara-gara direpotin kok malah jatuh cinta tuh aneh gitu loh. Iya, terus apalagi tadi kan nggak chattingan kan. Iya. Kecuali mungkin kalau misalnya Mbak Wulan ini chattingan sama Iya. cowok itu tuh, sama teman itu tuh kan kayak masih masuk akal kayak gitu kan. Kan di sini posisinya Mbak Wulan itu nggak chattingan kan. Kalau misalnya chattingan kayak aku hari ini habis gini iya semangat ya kamu, iya kamu juga semangat ya kan, kayak gitu, kayak support satu sama lain gitu. Kayak gimana ya, sebenarnya sih saya nggak masalah dimintain bantuan itu apapun dalam bentuk apapun selagi saya mampu gitu ya. Tapi teman-teman tahu love language gak? Nah itu kan kalau love language-nya orang-orang tuh itu kayak physical touch, kalau terus ada WOF. Nah terus tapi saya tuh kayak lebih suka aja gitu dimintain apa tuh kayak bentuk bantuan sesuatu gitu. Saya kan orangnya juga bukan pick me ya, tapi saya orangnya juga suka ngasih ke orang lain kayak gitu, bukan cuma dia doang gitu. Jadi kayak oke lah kalau saya punya ya saya bantu gitu, saya bantu gitu, pokoknya selagi posisinya saya masih punya itu barang, masih punya itu kayak apa ya, masih bisa ngasih bantuan ya saya bantu gitu. Itu apa yang membuat Mbak Wulan tuh kayak merasa bantuannya Mbak Wulan tuh bisa membuat Mbak Wulan tuh kayak menjatuhkan hati Mbak Wulan pada orang itu gitu loh. Saya tuh kayak masih agak bingung sekali gitu loh. Kalau itu sih aku gak bisa ngejelasin gitu. Gak bisa ngejelasin. Karena kalau dijelasin juga orang lain juga nggak bakal paham menurut saya. Oke, mungkin saya izin ya, kan tadi Mbak Wulan juga nggak pernah komunikasi, lalu kenapa Mbak Wulan menganggap itu friendzone, kan kayak nggak ada timbal baliknya? Karena saya pernah vote bar.
mau kabar doang. Iya pernah footbar ke dia. Terus apa tuh kayak gimana ya, pokoknya saya tuh pernah footbar sama dia. Terus kayak kalau ketemu langsung gitu lebih banyak omongnya gitu, lebih terbuka gitu pas udah lulus ini ya, tapi kalau pas SMA gitu bukannya nggak pernah ngobrol tapi kayak jarang gitu ngobrolnya gitu. Jadi kayak kita tuh kayak lebih akrabnya tuh kayak nggak lewat chat tapi lewat langsung gitu. Tapi kalau masalah chatan ya, saya tuh kayak lebih nggak irasionalnya, saya tuh nggak berani ngechat duluan gitu, entah kenapa gitu. Itu ada yang ingin menambahkan? Mungkin ya dari tadi kan Mbak Ulan cerita terkait teman yang teman Mbak Ulan yang Mbak Ulan dalam tanda kutip ada perasaan sama dia lah. Jadi Mbak Ulan itu penyelesaiannya mau gimana sih? Mau kesini itu mau cerita doang apa mau move on atau mau gimana? Karena saya yang ikut konseling di sini sebenarnya kurang paham maksud Mbak Ulan itu maunya ke depan ini mau gimana, entah itu mau memberanikan diri untuk chat, entah itu memberanikan diri kayak ya udahlah aku move on aja kayak gitu. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau semisal membuat kalian kurang paham. Aku nggak bisa menjelaskan. Momen masih ingin menangis dulu. Gak apa-apa ditenangkan dulu. Kalau semisal kalian nanya kayak gimana ya, Gak apa-apa Mbak Ulan ditenangin dulu. Tenang dulu. sebenarnya tuh kalau dijelasin kalau rinci banget kayak gitu sih aku nggak bisa. Iya, nggak apa-apa kalau Mbak Ulan nggak mau bercerita nggak apa-apa. Mungkin tadi maksudnya Mbak Diva, Mbak Ulan ini mau menyelesaikan, apakah Mbak Ulan mau apa yang tadi confess tersebut atau move on kayak gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, kayak mungkin ini emang menyinggung perasaan Mbak Ulan, tapi saya itu pengen ngasih feedback tapi saya kebingungan feedback yang mana. Kayak Mbak Ulan ini sebenarnya mau confess apa mau move on. Kan kayak saya mendengar cerita Mbak Ulan itu ya mau kayak mau komunikasi sama dia. Nah kan kayak misal Mbak Ulan menginginkan untuk komunikasi dengan dia, kan kayak misal kita ngasih feedback ya gimana caranya Mbak Ulan ini mempunyai keberanian kayak gitu. Bukan berarti kita aku terutama kayak menyudutkan nyali Mbak Ulan ini untuk kayak udah move on aja, enggak kayak gitu. Oke, saya juga paham kok. Jadi kalau mau ditanya kayak tujuannya apa, sebenarnya saya tuh pengen confess ke dia, tapi balik lagi saya takut disebutin sama teman-temannya gitu. Itu poinnya. Saya sebenarnya pengen banget kalau confess ke dia, tapi ya masalahnya ya itu yang suka dia kan juga banyak kan, gak berdua kan. Kalau aku misal dengan lancangnya confess ke dia, nanti orang-orang yang suka sama dia tuh kayak gimana gitu. Kalau sebenarnya aku ngelakuin hal itu ke dia gitu. Oke. Diva ingin ditambahkan? Mbak Ferry dulu. Silakan Mbak Ferry. Aku cuma pengen nanya, kalau misalnya perasaan kamu pendem terus gimana ke dia? Terus kalau misalnya lagi
kalau kamu confess ke dia, perasaan kamu kan pastinya kayaknya akan lega ya. Tapi apakah kamu melihat faktor-faktor lainnya setelah kamu confess kayak gitu? Kalau melihat faktor-faktor yang lainnya sih kayak gimana ya, ini kan sebenarnya juga mau nambah, kita kan semakin dewasa juga kan ya, nggak kayak cinta kayak anak SMA SMP kayak gitu. Jadi kayak kalau pertimbangan dari faktor lainnya sih yang buat saya apa tuh kayak mikir-mikir dulu buat confess sih, apanya ya, kayak perlakuan jeleknya sih. Tapi sayangnya saya nggak bisa lihat itu perlakuan jeleknya ke saya gitu, saya nggak bisa melihat. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak biasanya yang mudahnya tuh kayak kalau kita tuh udah suka sama orang, kita tuh bakal ngelihat dia tuh dari sisi baiknya doang, dari sisi baiknya doang, apa baiknya dia ke saya gitu. Terus apa itu kayak kalau diingat-ingat kalau jahatnya sih dia tuh nggak jahat ke, sebenarnya nggak jahat ke saya kayak gitu. Jadi kayak cuman saya aja yang mungkin terlalu berlebihan gitu menanggapinya gitu ya. Saya juga menyadari itu kalau nggak mungkin lah kalau dia cuma minta air kalau tiba-tiba saya suka gitu. Jadi kayak saya udah menyadari itu. Tapi kalau dijelasin lagi kalau kenapa saya bisa suka sama orang itu, saya nggak bisa ngejelasin gitu. Oke, karena Mbak Ulan juga sudah menjelaskan ya juga apa yang menjadi keinginan Mbak Ulan. Jadi di sini akan saya simpulkan konseling karena keterbatasan waktu juga. Jadi kita akan lanjutkan cerita Mbak Ulan pada sesi selanjutnya ya. Jadi saya simpulkan tadi Mbak Ulan merasa sebenarnya Mbak Ulan ini kalau dibilang friendzone juga enggak, karena enggak ada chattingan, juga enggak ada komunikasi selain ketika bertemu waktu expo. Waktu di SMA pun juga enggak ada interaksi selain minta air minum seperti itu. Oh enggak seperti itu, masih berinteraksi tapi Jarang. enggak ya jarang, bukan pas minta air minum doang. Oke, berarti ketika SMA masih berinteraksi, cuman nggak sebanyak ketika sudah bertemu di expo. Sedangkan selain di komunikasi, selain di expo itu setelah lulus itu hanya via chat ketika dianya keterima di sebuah perguruan tinggi gitu, dan sisanya nggak ada chat lagi. Kemudian Mbak Ulan merasa apa ya, tadi Mbak Ulan juga menyinggung kalau Mbak Ulan itu kegeeran gitu ya. Iya. Rasanya. Oke, karena kita sudah menemukan apa yang sebenarnya diresahkan sama Mbak Ulan. Jadi nanti pada sesi selanjutnya kita akan mencari solusi bersama-sama ya untuk cerita dari Mbak Ulan ini. Karena sesi konseling hari ini sudah berakhir, maka akan saya tutup sesi konseling hari ini. Bagaimana Mbak Ulan perasaannya? Kayak gimana ya mau ngejelasinnya tuh? Masih ada yang masih belum lega ya? Masih belum lega? Kalau dibilang masih belum lega sih, ya. Tapi kayak setidaknya bisa dapat apa itu kayak feedback dari teman-teman kayak gitu, kayak jadi kayak lebih bisa berpikir logis lagi untuk kedepannya. Oke, karena Mbak Ulan sudah merasa seperti itu ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Baik Bu, karena kita juga keterbatasan waktu ya, mungkin waktu kita sudah habis gitu, kita mending lanjutkan saja pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita akan komunikasikan pertemuan selanjutnya via WhatsApp saja ya. Iya Bu. Karena mungkin teman-teman juga kelihatannya sudah terburu-buru ada kegiatan lain ya. Iya Bu, ada kegiatan lain. Oke, kalau gitu saya akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.